Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ini adalah materi IPS kelas 9 semester 1. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah menganalisis dinamika penduduk benua-benua di dunia. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan penduduk dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Yang pertama dibahas dalam kesempatan hari ini yaitu dinamika penduduk Asia. Berdasarkan data World Population Datasheet atau WPDS, pada tahun 2005 jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta pada tahun 2015. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina di Asia Timur, India di Asia Selatan, dan Indonesia di Asia Tenggara. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 tahun ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif, data WPDS 2015. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun demikian, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi, yaitu di atas 2,5%. Berdasarkan indikator HDI atau Human Development Index, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI yang sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. Selanjutnya, ras Asia. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid. Misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab, Yaman, Oman, didominasi ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah, bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Budaya Asia. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaisme. Benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Selanjutnya, dinamika penduduk Amerika. Penduduk Amerika pada tahun 2005 mencapai 888 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Komposisi penduduk Amerika.
Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia 65 tahun atau lebih. Selebihnya atau sebesar 66% merupakan penduduk usia produktif. Kualitas penduduk Amerika. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile, Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin lain. Negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lain. Ras penduduk Amerika. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian dan suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Budaya penduduk Amerika. Budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Budaya Amerika terlihat gaya busana, olahraga, dan makanan. Produk budaya seperti jeans, sepatu, baseball, topi koboi, dan sepatu boot. Hamburger, hotdog, keripik kentang, dan makaroni juga menjadi contoh budaya makanan dari Amerika Serikat. Musik dan tari juga menjadi ciri budaya Amerika Selatan, terutama tarian samba dari Brazil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Bahasa penduduk Amerika. Bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan juga bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Bahkan di Biro Sensus Amerika memperkirakan lebih dari 300 bahasa digunakan di Amerika Serikat. Bahasa Portugis dan Spanyol merupakan bahasa utama di Amerika Selatan. Selain itu, terdapat pula bahasa lainnya seperti Aymara di Bolivia, Wayu di Venezuela dan Kolombia, dan beberapa bahasa lainnya. Agama penduduk Amerika. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar atau 83% menganut agama Kristen, sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Selain itu, terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau ateis. Dilihat dari agamanya, penduduk Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik Roma. Selebihnya menganut agama Kristen, Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Selanjutnya, dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari benua Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian per 1000 penduduk. Komposisi penduduk Eropa. Komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia sebesar 16% kurang dari 15 tahun, sebesar 17% berusia 65 tahun lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Sebesar 67% penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif. Kualitas penduduk Eropa. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan, di antaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitasnya tergolong tinggi, di antaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Ras penduduk Eropa. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Yang pertama, bangsa Nordik. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua, bangsa Alpen. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga, bangsa Mediteran. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, bangsa Slavia. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Dan yang terakhir, bangsa Dinarik, yaitu banyak terdapat di Rumania. Agama penduduk Eropa.
Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma, tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua ialah Kristen Protestan yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Kelompok terbesar ketiga yaitu pemeluk Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur seperti Bosnia dan Albania. Bahasa penduduk Eropa. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun masing-masing negara di Eropa memiliki bahasanya sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Budaya penduduk Eropa. Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah, dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Selanjutnya, dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171.000.000 jiwa, data BPS 2015. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Besarnya angka pertambahan penduduk tersebut tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1.000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap sependuduk. Sebaran penduduk Afrika. Sebaran penduduk benua Afrika juga tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian di Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Kualitas penduduk Afrika. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah berdasarkan kriteria Human Development Index. Tidak ada satupun negara yang memiliki penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk yang rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Ras penduduk Afrika. Sebagian besar penduduk Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Golongan kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan, tapi kulitnya lebih terang. Agama penduduk Afrika. Penduduk Afrika menganut beragam agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika adalah Yahudi dan Katolik Roma. Budaya penduduk Afrika. Karya seni dapat berupa ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan alat musik. Musik dan tari penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Penduduk asli, khususnya di wilayah sub-Sahara, menekankan pada nyanyian, karena nyanyian berfungsi sebagai cara komunikasi. Dalam perkembangannya, budaya Barat juga mempengaruhi budaya Afrika. Bahasa penduduk Afrika. Bahasa utama yang digunakan yaitu Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dan yang terakhir yaitu dinamika penduduk Australia. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya yang mencapai 20.400.000 jiwa.
Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Angka kematiannya adalah 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Australia juga menjadi negara tujuan migran. Hunian penduduk Australia. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kualitas penduduk Australia. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yang sangat tinggi yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk benua Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi yang mencapai $42.880. Ras penduduk Australia. Sebagian besar 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah ras dari Asia 7%, Aborigin dan lainnya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda dan Skotlandia, Jerman dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Budaya penduduk Australia. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Karena sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Dan yang terakhir, agama penduduk Australia. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan 61,2%, Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa. Demikian pembelajaran IPS hari ini Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pembelajaran kita semua. Dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.